orang yang punya pengetahuan yang tinggi, akan tetapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Kita inginnya adalah dia punya pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, tapi mereka tetap memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Jadi kan konstruksi iman dan diangkat derajat ini kan harus beriringan dengan Al-Quran, ya kan? Alladzina amanu utul iman darajat, ya kan? Orang yang beriman dan juga akan diangkat derajatnya. Iman dengan ilmu ini harus beriringan. Jangan sampai orang lupa, apalagi di era global saat ini, itu orang banyak yang mengedepankan ilmu pengetahuan saja, tapi spiritualitasnya maka kampus ini adalah kampus yang diamanahi oleh para masyayikh membuat sebuah rumusan. Yang pertama adalah spiritualitas. Tadi kaitan dengan sholat, kalau orang dia sudah tahu peran fungsinya sebagai manusia, maka dia akan menghambakan diri secara totalitas kepada Tuhan. Maka puasanya adalah puasa yang khusus. Ya. Nah, ini harus bisa. Kemana kita bisa kuliah? Tempat terbaik penuh cahaya. Stis Nusantara jawabannya. Jangan ragu daftar segera. Ayo kuliah Stis Nusantara. Pelajari ilmu dan gembira. Spiritualitas dan kebijaksanaan bikin kamu jadi penuh harapan. Hukum ekonomi Islam tersedia. Hukum keluarga juga ada. Manajemen bisnis syariah. Bisnis itu semua bisa kau jelajah. Ayo kuliah Stis Nusantara. Pelajari ilmu dan gembira. Spiritualitas dan kebijaksanaan bikin kamu jadi penuh harapan. Kumpul hijau penuh sejarah. Tempat kita bernalar indah. Jernih pikiran cerah masa depan. Stis kan jadi tempat andalan. Ayo kuliah Stis Nusantara. Pelajari ilmu dengan gembira. Spiritualitas dan kebijaksanaan bikin kamu jadi penuh harapan. Hukum ekonomi Islam tersedia. Hukum keluarga juga ada. Manajemen bisnis syariah. Bisnis itu semua bisa kau jelajah. Ayo kuliah Stis Nusantara. Pelajari ilmu dan gembira. Spiritualitas dan kebijaksanaan bikin kamu jadi penuh harapan. Oh, harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para pendengar di sore hari ini. Alhamdulillah kita berada di podcast Tisnu. Hamdana ya Allah salatan wa tasliman alaika Rasulullah wa fahamna sulaiman wa qulna ataina hukma wa ilma wa safarna ma'adu wal jibala yusabbihna tayr kunna fa'ilin amma ba'du. Sedikit saya kasih quote biar makin semangat. Tetap bahagia walaupun jodoh entah kemana, dan tetaplah ketawa ketiwi walaupun jodoh masih misteri ilahi. Baik, para pendengar setia, saat ini kita ditemani oleh Pak Rektor, yaitu Bapak Dr. Haji Ustulani M. Ahum, yang mana pada sore hari ini kita akan membawakan materi terkait dengan spirituality, quality, and local wisdom.
Gimana kabar Pak Rektor? Ngopi. Pak Rektor, ini kita kan sekarang lagi berada di podcast Tisno ini. Di suasana yang alhamdulillah di bulan suci Ramadan, yang mana kita saat ini berlomba-lomba ya dalam beribadah. Semoga ibadah kita ini akan terlihat hasilnya nanti di yaumil akhir. Berkaitan dengan Ramadan Pak Rektor ini, masih ada korelasi nggak dengan Stisno, dengan visi misi kita ini kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bahwa di Stisno itu ada moto spirituality, quality, dan loyalty. Spirituality ini adalah upaya kampus membentuk sebuah kesadaran sebagai manusia seutuhnya. Karena kalau kita baca kitab Ushul Hikam bahwa antara relasi makhluk dengan Tuhan, bahwa makhluk ini merupakan manifestasi dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang disebut alam semesta ini adalah makrokosmos, di mana manusia adalah mikrokosmos. Untuk bisa melihat alam semesta dan seisinya itu ada di manusia. Kita Muhyiddin Ibnu Arabi. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Nah, karena kampus di sini slogan utamanya pertama adalah spirituality untuk membentuk sebuah kesadaran, sehingga alumni, mahasiswa, dosen mengerti tentang peran dan fungsinya. Kaitan dengan puasa, bahwa puasa yang hakiki adalah puasa yang mampu menjadikan seseorang itu sadar tentang eksistensi keberadaan dirinya. Makanya kalau baca Al-Ghazali itu di Asrarus Shaum itu ada puasa orang umum. Puasa umum itu mereka yang puasa dari subuh, ya kita sebut subuh sampai maghrib, tapi masih berkeliaran kemana-mana, tidak dijaga, tidak mampu, belum bisa menjaga diri dari maksiat. Puasa khusus adalah puasa yang orang yang mempuasakan anggota tubuhnya. Dia puasa dari subuh sampai maghrib, tetapi dia mampu menjaga anggota tubuhnya dari maksiat. Yang ketiga adalah puasa khusus. Ini adalah puasa kesadaran yang hakiki, di mana puasa itu mampu menyadarkan dirinya bahwa dirinya itu selalu melihat Tuhan. Yang ada adalah Tuhan. Yang dipandang adalah Tuhan. Maka mereka yang puasa, yang hatinya selalu tune kepada Allah. Yang tidak terganggu oleh hegemoni atau situasi historis sosial masyarakat atau kondisi pribadinya. Yang ada adalah toh andai kata mereka tidak bisa melihat Allah, mereka meyakini segala sesuatunya diawasi oleh Allah. Nah, apa hubungannya visi misi kita dengan puasa, ya kan? Ya tadi itu, Stisno ini adalah perguruan tinggi yang ingin membentuk manusia yang sadar dengan peran dan fungsinya. Maka kita ada mata kuliah tasawuf hadori. Tasawuf hadori adalah mata kuliah yang diramu, yang dibuat, disusun, menyesuaikan kekinian masa kini. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk kepribadian yang sadar. Maka mahasiswa yang sadar tentang peran dan fungsinya, maka insya Allah dia membuka jalan untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Banyak orang yang punya pengetahuan yang tinggi, akan tetapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Kita inginnya adalah dia punya pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas, tapi
mereka tetap memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Jadi kan konstruksi iman dan diangkat derajat ini kan harus beriringan dalam Al-Quran, ya kan? Alladzina amanu utul iman darajat, ya kan? Orang yang beriman dan juga akan diangkat derajatnya. Iman dengan ilmu ini harus beriringan. Jangan sampai orang lupa, apalagi di era global saat ini itu orang banyak yang mengedepankan ilmu pengetahuan saja, tapi spiritualitasnya maka kampus ini adalah kampus yang diamanahi oleh para masyayikh membuat sebuah rumusan. Yang pertama adalah tadi kaitan dengan sholat. Kalau orang dia sudah tahu peran fungsinya sebagai manusia, maka dia akan menghambakan diri secara totalitas kepada Tuhan. Maka puasanya adalah puasa yang khusus. Ya. Nah, ini harus bisa kita torehkan ya, secara pribadi, sekitar akademika dan lain sebagainya. Jadi puasa dalam kaitannya dengan visi misi adalah bagaimana membentuk karakter kepribadian yang sadar. Baik, Pak Rektor, ini menarik sekali ya terkait spirituality ini. Di kita itu kan mahasiswanya memang diisi dari berbagai macam kalangan, Pak Rektor ya. Berarti kalau yang tadi Pak Rektor sampaikan, secara tidak langsung mahasiswa baik itu dari kalangan pesantren ataupun kalangan siswa umum gitu ya Pak Rektor. Berarti mereka secara tidak langsung akan terbantu ketika masuk di STISNU. Wawasan-wawasan Islamnya, kemudian spiritualitinya semakin meningkat ya. Kesadaran diri terhadap Tuhan, perannya sebagai seorang manusia Pak Rektor ya. Untuk selalu meningkatkan ibadahnya itu. Iya, seharusnya seperti itu. Jadi kan kampus ini ya seharusnya seperti itu ya. Jadi orang yang masuk di STISNU, seluruh sivitas akademika yang di STISNU, kalau sudah bertemu dengan konsep teori nanti tasawuf peradaban, kalau bahasa lainnya adalah proses intelijen yang bisa kita dengar itu, ini akan membentuk kepribadian yang sangat luar biasa. Dan ini yang diharapkan di masa depan. Jangan sampai orang dia cenderung hanya kepada urusan dunia, tapi urusan akhirat itu diabaikan. Hari ini orang dikapitalisasi oleh uang, dikapitalisasi oleh kerjaan, dia lupa terhadap Tuhan. Banyak orang muslim yang secara finansial dia mampu, tapi secara quality spiritual tidak ada. Maka inilah yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama di masa depan. Ruang-ruang kosong yang belum diisi, yang sedang kita siapkan, itu nanti akan diisi oleh generasi-generasi muslim yang memiliki kematangan intelektual dan juga kematangan spiritual. Itu kira-kira seperti itu. Maka dari itu mahasiswa STISNU didorong dengan segala upaya agar bisa mencapai pada kesadaran itu, meskipun ini sulit ya, tapi ini bisa kita lakukan. Minimal kesadaran intelektual itu ke depan kita bisa masing-masing dengan spiritual masing-masing, itu akan mendapat kesadaran spiritual. Jadi Terkait kualitas gimana Pak Rektor? kalau berkaitan dengan quality itu adalah berkaitan dengan bagaimana perkuliahannya. Kan kita perkuliahan di kita ini kan menselaraskan dengan perkembangan zaman. Kita menyajikan mata kuliah terkait dengan kebutuhan pasar seperti komputer, atau ada mata kuliah yang kita sandingkan dengan perbankan, ya kan? Kita sering kali mengadakan kegiatan join program dengan dulu kita Bank Mega Syariah, ya kan? Dulu Bank Pani. Inilah dalam rangka menjaga kualitas anak kita dari sisi kemampuan sebagai seorang sarjana. Maka kan kalau dia spiritualnya kuat, intelektualitasnya kuat, kan integrasi ya. Integrasi ini kan luar biasa. Integrasi yang tetap local wisdom, Apa ya, itu maksudnya? berkearifan lokal. Ilmu boleh tinggi, ilmu boleh luas, wawasan boleh kemana-mana dan lain sebagainya, tetap harus berkearifan lokal.
Apa itu? Ya, menjaga tradisi. Kita kuat ini karena tradisi. Indonesia kuat ini karena tradisi. Tradisi apa? Tradisi saling menghargai, saling menghormati, menghargai perbedaan, tolong menolong. Contoh, ya tradisi tahlil itu, Pak. Itu tradisi tahlil bukan hanya sekedar kumpulan, di situ ada tolong menolong, ada orang saling membantu. Nah, kita memperkuat tradisi. Tradisi ini tidak boleh hilang. Berarti ini terkait local wisdom Pak Rektor. Memang banyak sarjana di luar sana tuh banyak Pak Rektor. Tapi dari sekian banyak tuh tidak banyak juga yang bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin karena itu Pak Rektor. Local wisdom itu, maka dari local wisdom ini penting ya kan? Karena kita kuat ini karena kultur. Ya, kita kuat ini karena kultur. Kalau di tengah ya perbedaan suku bangsa di kita ini ya kan, rasnya banyak ya kan, sukunya banyak, bahasanya banyak. Kita diperkuat oleh Pancasila. Kultur kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda ya, tapi pada dasarnya kita sama-sama orang kampung, orang Indonesia, maka tidak perlu ada perdebatan. Meskipun ada riak-riak di masyarakat, tapi itu tidak sampai pada terjadinya perpecahan konflik sosial yang begitu luas. Ya kalau ribut ya ribut selesai di situ gitu. Dan ini kalau bukan karena ya dia masih saudara kita, ya udahlah sama-sama orang Indonesia ini konflik. Ya, berarti local wisdom ini mewujudkan sebuah toleransi yang kuat Pak Rektor di masyarakat. Arahnya ke sana. Itu contoh saja. Tapi sebenarnya local wisdom itu kejawatan dari ajaran NU ya, al-muhafadzatu ala al-qadr wal ahli bijadidil asal. Jadi kita tetap berselaras dengan era global, ya kan? Berselaras dengan dunia pendidikan bisa, tapi tanpa harus menggunakan value nilai-nilai yang lama. Nah, ini penting karena banyak orang yang dia terlalu modern, melupa bahwa ada value nilai-nilai yang tidak boleh ditinggalkan dari modernitas. Tradisi. Modern itu bukan modern itu ya apa ya? Saya memandangnya begini. Modern itu bukan cara berpikirnya. Sikapnya. Modern itu bukan hanya cara berpikir. Tapi semua keseluruhan boleh kita modern. Modern ini kan modern, nggak ada dulu. Betul. Dulu orang ceramah nggak ada di dunia ini. Kita berselaras dengan itu. Tapi ada value yang tidak boleh ditinggalkan dari modernitas itu. Ya tadi nilai-nilai lama yang masih relevan yang harus kita. Ya, ini luar biasa Pak Rektor. Local wisdom ini saya lihat di mahasiswa STISNU juga sudah sangat-sangat mengakar Pak Rektor. Yang saya lihat itu ketika mereka KKN, Ya, itu kan luar biasa diterima di iya, masyarakat. luar biasa diterima sekali. Karena banyak kasus-kasus mahasiswa gitu ya yang KKN itu ditolak oleh masyarakat. Ya walaupun itu dari kampus besar gitu. Tapi saya lihat kayaknya mungkin karena dia tidak bisa menjaga tradisi sehingga Ya. akhirnya ditolak gitu oleh Ya, masyarakat. modernitas itu kan jangan sampai modern itu cara berpikir ya. Modern berpikirnya modern, tapi jangan sampai merubah ya tetap soleh gitu lah. Modern iya, tapi tetap baik. Baik itu dalam jangan mengganggu kehidupan orang lain. Kan orang mau main modern kan kadang hanya gaya ya. Nggak begitu. Nah, maka dari itu sesungguhnya concern tadi spirituality, quality dan absolute. Jikalau orang sudah punya, jadi orientasinya ada Tuhan ya. Kita kuliah ini orientasinya bukan orientasi secara akademik, kapital. Kita orientasi adalah spiritual. Nah, orang yang taat ibadah, karena orientasi ilmu apapun itu harus digandingkan dengan iman. Tadi saya awal berkata antara ilmu dengan iman ini harus bergandeng beriringan. Maka dia mulia di sisi Tuhan, insya Allah dia muliakan di sisi manusia. Dia akan derajat itu. Nah, terus yang kedua kita tidak boleh malah tergerus
oleh perkembangan zaman terbawa arus, ya kan? Tetap cara berpikirnya modern. Kalau mau presentasi tetap pakai laptop, ya kan? Presentasi pakai laptop, pakai podcast dan lain sebagainya. Ini modernitas, boleh kita kembangkan, ya kan? Tapi value nilai kesalehan, nilai tradisi dan lain sebagainya itu jangan sampai dihilangkan. Dan inilah konsep kita. Maka saya kira distingsi yang berbeda dengan kampus-kampus yang lain. SISU menawarkan itu. Maka saya menjamin ke seluruh masyarakat, siswa dan sebagainya, alumni SISU itu setidaknya memiliki value nilai-nilai spiritualitas, memiliki kualitas dalam program studi yang diambil, dan yakin tetap konsisten dengan kearifan lokal di masyarakat. Sehingga saya berharap nanti mereka akan menjadi informal leader, pemimpin di masyarakat setidaknya itu. Ini menarik sekali sebetulnya Bang Ito, karena tidak semua kampus itu dalam visi dan misinya itu berkaitan dengan kesadaran diri terhadap Tuhan itu spirituality dan lokal itu. Karena dari sekian banyak kampus itu mereka hanya terfokus kepada bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, Hanya itu saja. lupa. SISU tidak seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan harus digandeng dengan iman. Ya, makanya iman dan ilmu pengetahuan. Maka orang yang iman dan ilmu pengetahuannya sejalan, maka dia akan diangkat derajatnya. Tapi tujuannya bukan duniawi, bukan pengen kaya. Tujuannya bukan hanya hartawi, bukan. Tujuannya adalah bagaimana ini menjadi media jalan meraih kesadaran yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apapun itu, mau ilmunya ekonomi, mau ilmunya bisnis, ya kan, kita ada program studi hukum, ya kan. Mau ilmu hukum ini adalah jadi media jalan, kan? Terus juga jalan menuju Allah, ya. Mau ilmunya pendidikan, kita ada, ya kan, program studi pendidikan, ya tujuannya adalah Allah. Bisnis, ya, bisnis ada, ya kan, manajemen bisnis, manajemen pendidikan, hukum ekonomi, politik, ya tujuannya adalah Tuhan. Apalagi di SISNU itu isinya dosennya para kiai semua, ya dokter. Komparasi, Pak. Iya. Rata-rata dia meskipun ahli di bidang politik, ya kan, ahli di bidang ekonomi, tapi punya latar belakang pesantren yang kuat. Maksudnya begitu. Jadi inilah yang kami yakini, yang kita yakini bahwa ke depan ini akan membawa kemaslahatan yang lebih baik, dan ini dibutuhkan oleh masyarakat di masa depan. Mudah-mudahan Pak Victor, ya, pembicara pendengar kita saat ini bergerak hatinya gitu Pak Victor, untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya, spiritualitinya, kualitinya. Dari kampus sih memang sepertinya sudah sangat-sangat luar biasa, ya, terlepas dari isinya semua, banyak dosennya dari kiai-kiai, salah satunya itu untuk mendongkrak, memfasilitasi visi misi sebagai spirituality tadi Pak Victor. Baik, pemirsa, pembahasan kita sore hari ini sudah sangat luar biasa bersama pemateri kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan saat ini selalu memotivasi kita dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, spirituality kita dalam menghadapi dan menjalankan puasa Ramadan pada tahun sekarang ini. Pak Rektor, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dari saya, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita bisa kuliah, yuk cari tahu. SISNU Nusantara, jawabannya seru. Spirituality and local wisdom high. Penuh ilmu terbang menembus langit biru. Hukum ekonomi Islam ada di sini. Hukum keluarga Islam penuh harmoni. Manajemen bisnis syariah canggih banget. Ilmu yang didapat gak pernah bakal tight.
Kuliah di Stisnu Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan, bangun masa depan penuh harapan. Politik pemikiran Islam jadi pilihan, pelajari dunia dengan pandangan luas. Kampus penuh nuansa kebanggaan, jadi orang pintar dari generasi penerus. Jiwa kita menyatu dalam harmoni dengan ilmu pengetahuan yang murni. Stisnu Nusantara jadi saksi pendidikan hebat untuk hari nanti. Kuliah di Stisnu Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan, bangun masa depan penuh harapan. Harapan. Kuliah di Stisnu Nusantara aja. Di sini kamu ngejar mimpi tiada dua. Pendidikan Islam selalu terdepan, bangun masa depan